Pak Mardhani, selamat malam. Assalamualaikum. Bung Abraham, sehat ya? Sehat, selamat malam. Baik, Bung Abraham, saya ke Anda terlebih dahulu. Ini PPKM darurat per hari ini sudah 15 hari, ya, 2 pekan lah. Tapi kenapa baru penyaluran bansos untuk yang PPKM darurat ini baru pekan ini? Sebenarnya sudah ada bansos yang disalurkan, namun memang ada tambahan bansos yang akan disalurkan untuk memastikan masyarakat tidak terkapar dan terutama yang mengalami permasalahan ekonomi sehari-hari. Secara total, pemerintah akan menyalurkan 39,19 triliun. Ini bukan suatu angka yang kecil, ini adalah suatu angka yang besar. Semangatnya adalah ada 3 hal. Untuk penanganan kesehatan itu prioritas. Lalu kedua, memastikan masyarakat tetap bisa makan. Lalu yang ketiga adalah memastikan masyarakat tetap bisa bekerja. Maksudnya tidak kehilangan pekerjaan. Jadi dari total 39,19 triliun itu kalau saya punya waktu saya akan breakdown. Ada 10 kilogram itu, 10 kilogram beras dari Bulog akan dibagikan kepada 18,9. Ya, itu tadi sudah disampaikan Bu Sri Mulyani ya di evaluasi PPKM ya? Ya, intinya bantuan dalam waktu singkat akan disalurkan. Oke, Pak Mardhani, apa tanggapan Anda soal bansos PPKM darurat sampai dengan sejauh ini? Yang pertama ada 3 hal ya. Saya melihat pendataan. Selama ini akurasi sering tidak mesti. Contohnya sekarang, kalau berbasis kepada data sebelum pandemi, maka akan agak jomplang ke pedesaan. Padahal sekarang yang sudah masuk kategori miskin itu kelompok pekerja informal perkotaan. Nah ini banyak dari mereka. Nanti kalau dilihat lagi, Pak Abraham nanti bisa didetailkan, di Kementerian Sosial mereka yang termasuk miskin itu yang rumahnya itu dari tanah, dindingnya dari gedek gitu loh. Padahal sekarang yang miskin itu adalah mereka yang tidak bisa bekerja karena pandemi ditambah lagi dengan PPKM. Sehingga data itu yang harus diperbaiki. Yang kedua tentu ketepatan waktu. Saya cukup sedih, sudah 2 pekan, Pak Luhut tadi bilang Rabu ini. Padahal PPKM sejak dari 3 Juli. Dan kalau Rabu ini itu dari Pak Luhut ya. Dari Pak Luhut bagaimana katakan dari pemerintah pusat. Dari pemerintah pusat itu ke pemerintah daerah nanti pemerintah pusat juga. Divisi yang mana nih? Dari ke TNI, ke Polri, Kementerian Sosial itu bisa 1 hari. Ke provinsi bisa 1 hari. Provinsi dari gubernur ke sekda, ke kepala dinas bisa 1 hari. Nanti kepada bupati, sehingga jejaring panjang boleh jadi pekan depan belum nyampe gitu loh. Padahal waktunya sudah sangat mendesak. Yang ketiga tentu transparansi. Nah karena kita melihat kasus korupsi bansos kemarin sangat menyakiti, tetapi power tend to corrupt ya. Kata Bang Nafi, ingat kejahatan itu karena ada kesempatan. Jadi 3 hal itu. Oke, Bung Abraham, betulkah kalau tadi penjelasan dari Pak Mardhani Alisera, jangan-jangan kalau gara-gara birokrasi, Pak Luhut bilang hari Rabu, baru diterima masyarakat sepekan kemudian? Ada bantuan sosial yang memang disalurkan sebelum PPKM darurat. Dan itu sudah berjalan. Seperti BST, PKH, lalu juga ada bantuan sembako, itu sudah berjalan. Nah, karena ada PPKM darurat, akan ada tambahan lagi untuk memastikan masyarakat yang memang terdampak akibat PPKM darurat itu bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah. Oke. Apakah cukup? Tentu saja tidak. Betul apa yang disampaikan oleh Bapak Mardhani Alisera soal data. Itu sangat amat yang menjadi salah satu perhatian utama dari pemerintah. Caranya pemerintah untuk mengupdate data adalah kita mengharapkan dari pemerintah daerah untuk mengupdate siapa-siapa yang memang berhak untuk mendapatkan bantuan. Karena serba salah. Kalau kita pakai data yang sebelumnya, maka dipandang tidak tepat sasaran. Tapi kalau kita ingin tepat sasaran, maka kita harus mendapatkan data yang akurat dari mereka yang ada di lapangan. Jadi ini adalah situasi yang dikerjakan oleh pemerintah. Namun saya sangat yakin dengan kecepatan
dari Kementerian Sosial serta dari rekan TNI Polri, maka akan sangat banyak masyarakat yang betul-betul membutuhkan bantuan sosial ini akan menerima. Itu saya sangat yakin. Lalu mengenai transparansi, nggak ada takutnya kalau kami ini di kantor staf Presiden. Bapak Presiden akan menyampaikan, udah didampingi aja sama BPKP. Orang nggak ada niat sama sekali kok untuk cari apa-apa. Niat utamanya memang untuk memastikan masyarakat itu bisa mendapatkan bantuan sosial. Jadi nggak ada takut-takutnya kita pokoknya BPKP dampingi penuh, pastikan bahwa bantuan ini memang bisa tersalurkan dengan metode dan cara yang transparan. Oke, saya lihat Pak Mardhani sudah senyum-senyum, tapi responsnya ditahan dulu. Kita akan jeda sejenak. Sesaat lagi saudara tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Untuk PKH, BST, dan BPNT itu sudah mulai disalurkan sejak awal bulan Juli. Memang masih belum selesai karena ada yang kemarin sempat ditahan. Ternyata lapor ke saya kok nggak terima. Ternyata pindah dia tanpa memberitahu Pak RT. Sehingga kita juga sempat hentikan. Jadi saya berharap ini tidak kita harus cek dulu dengan data kita, kenapa mereka tidak terima. Ada yang pindah, kemudian ada yang lapor ke saya, Bu, saya tidak terima. Kenapa? Setelah saya cek, loh kamu menerima, ini ada buktinya, kamu terima fotonya. Ya Bu, saya minta bantuan yang ini lagi. Nah, tidak bisa seperti itu. Jadi ini semua ada aturannya dan itu semua usulannya adalah dari daerah di awal. Pak Mardhani, tadi sebelum jeda saya lihat Anda sudah senyum-senyum ketika mendengar penjelasan dari Bung Abraham. Ditambah lagi baru saja kita dengarkan pernyataan dari Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Apa yang mau Anda sampaikan respons? Jadi saya melihatnya kalau datanya saja belum bagaimana dengan akurasi dan target penyaluran. Saya agak khawatir nanti yang penting disalurkan, tapi sebetulnya tidak tepat sasaran sehingga keluhan akan makin ada. Apalagi tadi Nyuwun Sewu Mas Abraham mengatakan akan mengambil dari pemerintah daerah Pemda ya. Karena apa? Dua hal ya. Bu Sri Mulyani di Kompas halaman pertama minggu lalu menyatakan dari anggaran sekitar 158 triliun buat kesehatan kurang lebih gitu. Kalau yang sekarang 158 tadi saya cek, yang diserap oleh daerah cuma 28% per Juli, padahal harusnya separuh, padahal banyak sekali. Ternyata kata Bu Sri Mulyani salah satu sebabnya ada 100 kepala daerah baru hasil Pilkada 2020 yang quote and unquote masih agak gagap untuk bab anggaran seperti ini. Kalau bab anggaran seperti ini saja gagap, bagaimana dengan bab data yang dalam tanda kutip tidak ada uangnya gitu. Nah ini menjadi persoalan besar. Saya usul sebetulnya kalau Pak Jokowi selalu teriak, jangan business as usual, harus ada sense of crisis. Tapi cara kita menangani ini menurut saya business as usual. Meminta data lagi, kenapa tidak dibuat satu task force untuk menyelesaikan masalah data. Karena tadi saya katakan, ada data orang miskin baru akibat pandemi. Ya. Tadi saya tidak komplain ketika Mas Abraham, kita sudah punya kok data. Karena pandeminya sudah dari setahun yang lalu. Tetapi sebab PPKM ini, ada orang-orang yang oleh negara dilarang untuk bekerja. Oleh negara dilarang untuk bergerak. Yang itu harusnya sudah didata lebih dahulu. Itulah. Oke, silakan Bung Abraham. Banyak kelembaman, keengganan untuk bergerak karena itu harus didobrak gitu. Oke. Nah kalau jadi sedikit Mas Abraham tentang tidak ingin korupsi, saya yakin kalau KSP tidak. Tetapi yang terjadi di Kementerian Sosial sebelum ini, makanya tetap kejahatan itu kalau ada kesempatan kuasa penggunaan anggaran itu yang harus betul-betul diperhatikan. Oke. Begitu. Saya minta tanggapan Bung Abraham. Betul. Jadi sebenarnya yang concern disampaikan Pak Mardhani ini bukan suatu yang tidak terjadi ya. Sebenarnya terjadi. Kendalanya pertama dari pemerintah itu adalah tidak adanya real time data di mana orang itu berpindah. Misalnya katakanlah ada orang yang kurang mampu pindah dari suatu daerah ke daerah lain. Nggak ada tuh real time datanya, memang nggak ada. Lalu yang kedua adalah tidak ada real time data terkait dengan status ekonomi setiap individu masyarakat.
Oleh karena itu, ada dua pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah. Pertama, yang mengandalkan data dari bottom up, artian memang dari pemerintah daerah. Kita harus mendengarkan seperti apa itu yang dipantau oleh di daerah, kondisi setiap masyarakat itu seperti apa. Yang berikutnya adalah ada aspek yang jarang tadi terbahas adalah bantuan langsung tunai dana desa, di mana uang itu langsung ditransfer kepada kas desa dan dilakukan musyawarah, di mana kepala desa dengan beberapa tokoh desa mempertimbangkan siapa warga yang menurut mereka layak untuk mendapatkan bantuan langsung tunai dana desa. Jadi kendala ini kita coba carikan solusi yang terbaik itu seperti apa. Dan saya yakin dengan cara demikian, maka masyarakat yang seharusnya menerima bantuan sosial bisa mengakses. Dan untuk masyarakat yang punya akses terhadap internet bisa cek Bansos Kemensos website itu untuk mencek apakah dirinya berhak atau bisa mendapatkan bantuan sosial atau tidak. Jadi pemerintah membuka berbagai ruang untuk memastikan yang memang berhak itu mendapatkan. Oke, Bung Abraham, jadi kalau ini PPKM daruratnya sudah 2 pekan, walaupun kita tahu ada bantuan sosial yang terus berjalan sejak tahun lalu, tapi ada juga yang diperbarui ini. Apa dong strategi saat ini supaya bisa mempercepat penyaluran bansos ini agar sampai ke tangan masyarakat sesegera mungkin? Karena PPKM daruratnya sudah 2 pekan. Betul, ya itu tadi yang sudah dilakukan oleh Bu Menteri Sosial dengan sangat baik adalah pembaruan data yang ada di Kemensos. Pembaruan itu tentu saja dari Kementerian Pusat bekerjasama dengan pemerintah daerah. Lalu ada juga kita buka lapor.go.id, juga cek bansos kemensos.go.id di mana masyarakat juga bisa actively ngecek. Lalu kita juga ada yang BLT dana desa. Ini kan masyarakat bisa menghubungi kepala desanya bila memang meyakini bahwa diri mereka itu sangat membutuhkan bantuan sosial. Baik. Dengan terakhir, saya hanya punya waktu setengah menit, Pak Mardhani. Apa yang bisa Anda sampaikan untuk mendorong pemerintah mempercepat proses penyaluran bansos ini? Kalau sekarang menurut saya pendataan jalan, tetapi pemberian bantuan jangan ditunda. Saya lagi kagum dengan pemerintah untuk urusan vaksinasi. Karena masif dan bagus sekali. Kenapa tidak menggunakan outlet vaksinasi untuk sekalian menjadi arena untuk bansos sesuai dengan data yang ada. Karena kalau mau vaksinasi kita harus kasih mic gitu. Dan itu bisa koneksinya bagus. Jadi ayo pemerintah jangan business as usual. Kasihan masyarakat. Tidak bisa nunggu 1-2 hari kemudian. Makasih. Oke, terima kasih Pak Mardhani Alisera dan Bung Abraham sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Semoga kita lihat dalam beberapa hari ke depan penyaluran bansos ini bisa cepat sampai ke masyarakat dan yang paling penting tepat sasaran dan transparan. Selamat malam Bapak-Bapak, terima kasih, sehat terus.